Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, jumpa lagi sama Bunyu. Bunyu ini merek dagangku ya guys. Kalau aku namanya Ella, salam kenal semuanya. Kali ini aku akan bikin tutorial cara membuat NIB. Sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya guys. Dukung aku untuk tetap semangat bikin konten yang bermanfaat. Let's go, kita coba. Pertama kita masuk ke OSS dulu ya, OSS Go ID. Sebelum ini, untuk membuat NIB yang perlu dipersiapkan nama lengkap, NIK, tanggal lahir, alamat rumah sesuai KTP, kode pos, email, nomor WA. Sebenarnya email, nomor WA bisa milih salah satu ya untuk verifikasi. Kemudian nama usaha, alamat usaha jika berbeda dengan KTP, nama produk, kode pos tempat usaha, jumlah tenaga kerja, model usaha, dan kapasitas produksi per tahun. Nah, sekarang kita langsung aja ya guys. Itu berarti kalau bikin baru kita klik daftar. Kemudian ini kan ada dua UMK dan non UMK. Pilih UMK, modal usaha di bawah 5 miliar. Jangan salah klik ya, pilih UMK. Nah, kemudian ini jenis pelaku usaha perseorangan. Kemudian nomor induk diisi, nomor ponsel, ini nomor WA. Kalau kamu pakai nomor WA berarti verifikasinya masuk ke WA. Kalau menggunakan email, nanti verifikasinya masuk ke email. Kalau aku lebih suka menggunakan email, karena kalau nomor telepon itu kan bisa hilang, bisa kita ganti. Seringnya kalau sekarang kan sering ganti-ganti gitu. Kalau email kan biasanya tetap. Kemudian setelah diisi nomor induk, email, kemudian diklik verifikasi. Nanti verifikasinya masuk ke email atau ke WA, itu waktunya hanya 2 menit ya, jadi nggak boleh lebih dari 2 menit kodenya. Kita coba ya. Kemudian setelah diisi verifikasi, ingat kode verifikasi masuk itu hanya 2 menit saja waktunya, jadi kalau lewat dari 2 menit itu expired, jadi harus cepat-cepat ya. Kemudian verifikasi, bismillah, sudah masuk ke email. 662698 Oke. Nah, kemudian isi kata sandi. Ini ada ketentuannya, minimal 8 karakter, menggunakan angka, menggunakan karakter. Jadi konfirmasi itu ya. Oke, lanjut. Nomor induk, nama pelaku usaha, nama pelaku, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, ini ke provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan diisi semua ya. Terus isi nama sesuai KTP. Ini harus sesuai KTP ya isinya. Jadi nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat. Alamat ini alamat KTP. Jadi kalau misalnya di KTP-nya ada RT RW-nya jangan dituliskan. Jadi kalau misalnya biasa kan desanya terus RT RW, cukup tulis desanya saja. Kemudian saya setuju dengan syarat ketentuan berlaku. Klik ya. Lanjut daftar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masuk ya. Nah. Kemudian mulai. Ini nomor teleponnya tadi belum ada ya. Kalau kamu mau nambahin nomor teleponnya, kamu bisa klik sini. Klik perizinan berusaha, kemudian ke perubahan data pelaku usaha. Jadi boleh diisi boleh tidak ya, ini monggo.
Kemudian NPWP. NPWP ini harus diisi. Jadi kalau nggak punya NPWP cukup diisi angkanya 00 saja. Gini ya. Kemudian simpanan data. Data NPWP tidak ditemukan. Nggak apa-apa, di oke aja. Kemudian tambah bidang usaha. Kadang nih kalau langsung diklik nggak bisa. Jadi kamu enter dulu ya di sini. Enter. Di refresh maksudnya. Nah. Muncul lagi data NPWP tidak ditemukan, di oke saja. Kemudian baru diklik tambah bidang usaha. Nah, kesini dulu, pilih bidang usaha dulu ya, pilih bidang usaha, kemudian jenis kegiatan usaha yang utama, bidang usahanya. Nah, itu apa produknya? Sebelum kita menentukan bidang usaha, kita cari dulu di sini. KBLI-OSS menentukannya ya. Nah, di sini. Jadi kamu bisa lihat KBLI yang kamu pilih itu resikonya rendah, sedang, menengah rendah, atau tinggi atau menengah tinggi gitu ya. Sebaiknya cari KBLI yang resikonya rendah. Ini kan produknya bumbu ya, bumbu. Jadi coba cari bumbu. Nah, muncul industri bumbu masak dan penyedap masakan, itu KBLI-nya 10772. Diklik aja, dilihat dulu di sini, diperiksa. KBLI 10772 ini industri bumbu masak dan penyedap masakan. Kita lihat ruang lingkupnya. Ya, set. Nah. Oh ya, usaha mikro kecil tidak diatur, rendah. Jadi kamu bisa pakai ya, dengan tingkat resiko rendah. Ini kamu bisa pakai. Kemudian di sini kita bisa lihat. Jadi sekiranya produkmu perlu izin edar PIRT, kamu bisa lihat di PB Unku-nya di sini. PB Unku ya, cari SPPIRO, ternyata ketemu, ini ada. Berarti KBLI yang kamu pilih ini bisa untuk PIRT, izin PIRT. Kalau kamu pengen izinnya PIRT, jangan pakai KBLI perdagangan, karena itu nggak bisa izin edar, tidak ada PB Unku-nya untuk SPPIRT. Oke, kita lanjutkan. Berarti tadi sudah ketemu ya, ini nomornya tadi 10772. Berarti yang utama kamu bidang usahanya 10772. Jadi harus tahu dulu produknya apa, kemudian baru menentukan KBLI-nya. Ditentukan KBLI-nya baru dilanjut. Oke, simpan. Sudah. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi data usaha. Data usaha, apakah memiliki NPWP berbeda dengan cabang? Tidak. Nama usaha, nama usahanya Ude Sani Barokah. Daratan, luas lahan usahanya itu sekitar 36. Jadi luas lahan usaha ini adalah tempatmu untuk melakukan kegiatan usaha. Misalnya kamu berproduksinya di dapur, ukuran dapur berapa? Misalnya 4x4, 16 meter persegi. Atau mungkin lebih luas gitu, 6x6, berarti 36 meter persegi. Gitu. Jadi tergantung ya, boleh juga satu rumah gitu. Kemudian menentukan titik lokasi usaha. Jadi jika berbeda dengan alamat KTP tidak apa-apa, tulis lokasi usahanya. Oke, sudah ya. Alamat usaha, kemudian Jawa Timur, Sidoarjo, Wonoayu, desa ini ya. Kemudian 1261. Apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? Sudah. Apakah melakukan pembangunan gedung? Tidak. Modal usaha 25 juta. Modal usaha ini minimal 500.000 ya. Jadi boleh 1 juta, boleh 2 juta, boleh 3 juta, tergantung. Nanti tanyakan PU-nya. Ya. Validasi resiko.
Kemudian deskripsi usaha. Jumlah tenaga kerja ini ya minimal 2 lah ya. Misalnya kalau istri nanti sekali dibantu suami atau anak. Ini 6 orang ya. 6 orang. Tambah produk atau jasa. Lainnya ini minyak, bawang putih, minyak, bawang merah, minyak, cabai ya produknya. Kapasitas per tahun berarti setahunnya 20.000 liter. Kemudian, apakah menggunakan bahan atau proses tidak halal? Tidak. Memiliki sertifikat halal? Belum. Kemudian simpan. Kalau klik lanjut, data NPWP tidak ditemukan. Oke saja, lanjut. Kemudian setelah itu proses perizinan berusaha. Jangan lupa ini dicentang semua. Oke, dicentang. Lanjut ya. Ini draft ya. Kemudian dicentang kotak kecil ini, terbitkan perizinan berusaha. Setelah itu cetak. Jadi disimpan, klik tanda panah ini, kemudian simpan. Demikian ya cara membuat perizinan berusaha berbasis resiko. Mudah saja, cukup 10-15 menit asal OSS-nya stabil gitu ya, karena kadang sekarang sering error juga gitu. Semoga bermanfaat.